Bagaimana nih tips mengatur prioritas waktu atau kegiatan yang di satu sisi juga punya deadline yang menekan? Atur prioritas di tengah deadline yang banyak gitu ya? Pertanyaan yang bagus. Oke, wait. Oke, gue coba jawab ya. Menurut gue penting banget untuk kita punya workflow system yang proper. Misalnya, ini gue share apa yang gue lakukan ya. Jadi gue punya habit setiap minggunya, setiap hari Minggu malam, gue selalu melakukan yang namanya dumping. Dumping itu gue tulis semua to-do list yang kepikiran dalam seminggu ke depan mau gue kerjain, deadline apa aja, atau misalnya ajakan untuk meeting apa aja yang masuk ke email, gue tulis semua dalam satu list, satu daftar yang banyak banget. Nah, dari dumping itu tadi, yang biasanya puluhan, gue coba alihkan atau alokasikan ke 4DX Matrix. Ini mungkin kalau teman-teman yang nggak tahu 4DX itu yang isinya do, delegate, delay, sama delete. Nah, dari 4 kriteria itu tadi, gue coba sesuaikan lagi ke alokasi jam pintar dan jam bego gue di kalender. Jadi karena gue sebelumnya udah cukup aware dan sering explore, gue kayak udah beberapa kali riset gitu, cobain. Misalnya, oh gue coba kerja jam segini sampai jam segini, rasanya kayak gimana, evaluasinya kayak gimana, terus gue bandingin sama jam lain. Gue coba cari kira-kira jam-jam berapa yang paling oke, dan boostingan-boostingan apa yang bisa membuat semangat gue atau produktivitas gue lebih baik lagi. Nah, terus gue pakai metode time boxing. Jadi time boxing itu, misal gue buka Google Calendar, gue blok satu waktu itu untuk melakukan satu pekerjaan tertentu. Nah, misalnya untuk seminar hari ini, gue udah blok dari jam 1 sampai jam 5, dan itu benar-benar fokus gue untuk acara ini aja. Jadi gue udah pastikan setelah acara ini pun gue punya waktu untuk rehat, untuk mengembalikan fokus gue. Kalau kata Mbak Ana, supaya lebih mindful lagi, supaya bisa connect lagi gitu. Nah, yang bikin abstrak biasanya adalah karena kita cuma mikirin deadline kita. Coba deh kita tulis sesekali gitu. Nah, terkait deadline, sebenarnya gue suka nih. Gue deadliners, dan di satu sisi, deadliners itu punya benefit, yaitu kita punya waktu untuk incubate ide kita. Biasanya kita lebih kreatif. Nah, cuma kita perlu antisipasi biar nggak terlalu mepet. Kita perlu mengakali dengan fake deadline. Nah, soalnya kalau misalnya deadline yang udah mendadak atau mepet banget, itu ya solusinya mau nggak mau kerjain aja. Cuma ada konsekuensinya, nguras energi banget. Jadi sebisa mungkin kurangi hal-hal yang sifatnya urgent atau deadline yang mepet banget. Aku menambahkannya sih dari ke Mas Bintang tadi, aku setuju banget dengan bikin ngeblok kalender, bikin catatan gitu ya. Dan gini, kadang kalau tadi ngomongin prioritas kan ya, ini kita masih ngomongin prioritas kan ya? Oke, kadang kalau kita mau bikin prioritas kita mesti belajar karena banyak nih orang indecisive ternyata nggak bisa nentuin karena dianggapnya semuanya penting gitu loh. Nah, kalau misalkan dibilang semuanya penting, kita mesti ngeliat lagi definisi penting lo tuh apa sih? Gitu loh. Ini kayak gimana nih, penting di aku setuju sama Mas Bintang, aku juga orangnya deadliners gitu ya. Ini PPT yang FYI PPT yang ini nih baru dikerjain tadi pagi jam 2 sebelum sahur gitu. Karena bener-bener kalau kayaknya tuh berasa kalau kemarin-kemarin nggak punya ide mesti nulis apa gitu. Tapi memang aku udah baca-baca tuh gitu ya. Dulu dosenku pernah bilang, "Lu maunya nekat, lu tuh deadliners apa orang nekat?" gitu. Bedanya adalah satu, kalau deadliners materinya sudah ada, tapi dikerjainnya tuh mepet banget gitu. Kalau orang nekat, materinya belum ada, belum dikerjain, nah semua dikerjain di H-1 gitu loh. Nah, jadi balik lagi ke prioritas, kita perlu belajar tuh teman-teman untuk bikin prioritas, untuk nentuin mana yang penting. Apa sih definisi penting buat kita gitu, sehingga kita bisa menentukan mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga. Kalau emang belum bisa juga nentuin prioritas, belajar bikin prioritas, minta masukan. Oke, bagaimana sih cara membedakan diri antara melakukan kegiatan produktif dan terjebak dalam toxic productivity? Oke,
tadi toxic productivity itu kan kata kuncinya obsesi sama merasa bersalah gitu. Aduh, kita nggak bisa dibohongin deh sebenarnya kalau merasa bersalah pasti ada ganjelannya dalam hati. Gitu. Kalau produktif, kita bisa mengerjakan itu dengan sangat nyaman, dengan sangat kalau istilahnya Mas Bintang kreatif gitu ya, dengan pokoknya tuh ngerjainnya tuh nggak ada paksaan gitu loh. Tapi kalau udah toxic productivity, berasa aja gitu kayak badannya capek banget gitu. Mungkin sebenarnya kita burn out. Tadi Mas Bintang sempat nyebut burn out gitu ya. Kondisi di mana kita sudah sangat kelelahan sekali, tapi ngerasanya enggak, gua kuat, bisa, pasti bisa gitu loh. Nah, itu kondisinya seperti itu tuh. Jadi kita perlu kenal sama badan kita sendiri, kapan gue capek, kapan gue butuh istirahat, kapan gue kayaknya masih bisa kuat deh gitu. 1 jam lagi kayaknya gue masih bisa kuat deh, kayaknya ngerjainnya masih bisa gitu. Itu perlu kenal sama diri sendiri juga sih Mbak gitu loh. Ngomongin tentang toxic productivity dan productivity. Itu dari aku. Mbak Ana kan fokus toxic productivity-nya itu ke arah satu hal yang sifatnya obsesif dan perasaan bersalah kita. Nah, kalau aku coba balikin ke tadi definisi sehat menurut WHO sendiri, ada 3 unsur yaitu pikiran, jiwa, dan kesehatan fisik kita. Nah, ini aku sebenarnya nggak tahu, cuma kalau aku coba persepsikan, perasaan bersalah dan obsesi itu antara masuk ke pikiran atau jiwa. Tapi kita juga perlu aware sama hal-hal yang sifatnya fisik gitu. Jadi ketika kita udah mulai merasa susah fokus, gangguan kejam tidur kita, perubahan pola makan, badan pegel, atau sering pusing, nah itu sebenarnya notifikasi dari tubuh kita kalau sebenarnya ada yang salah loh sama apa yang lo lakukan gitu. Jadi kita benar-benar perlu refleks dan paham sama diri kita. Selamat siang. Siang. Saya mau tanya sama Kak Ana ya. Untuk be mindful itu ada berapa macam teknik gitu? Apakah yang terbaik itu kita meditasi atau ada cara lain nggak? Itu aja. Terima kasih. Iya, sebenarnya mindfulness itu banyak banget siapa namanya Pak Hiro ya, gitu. Banyak banget caranya. Kata kuncinya adalah here and now. Jadi kita harus kembali ke kondisi sekarang, waktu kita saat ini gitu ya. Sekarang sih jam 14.25 waktu Indonesia Barat, saya ada di kantor gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Tekniknya apa aja? Kalau tadi teman-teman di sini mungkin kalau nyari mindfulness di Google itu pasti langsung munculnya adalah yoga gitu, langsung meditasi. Tapi sebenarnya banyak banget loh yang variasinya gitu. Ada yang namanya mindful eating. Jadi aku nggak tahu pernah familiarkah dengan mindful eating? Mindful eating itu makan tanpa harus ngomong sama orang lain gitu. Karena ternyata gini, kalau saya sempat ngasih pelatihan ke namanya pelatihan psychological first aid gitu ya. Di situ ngomongin tentang tadi pertolongan pertama pada jiwa, kalau P3K pada fisik, kalau PSA pada psikologis gitu. Yang pertama, salah satu yang diajarkan adalah mindful eating. Jadi sekarang gini, kalau kita ngebayangin makanan favorit kita, aduh semoga tidak ada yang batal ya di sini gitu. Kalau kita ngebayangin makanan favorit kita gitu, rasanya kan happy ya, gitu loh. Nah, bayangkan kalau misalkan kita makan beneran gitu loh. Ada nih wujudnya makanannya tuh ada di depan kita, terus kita makan sambil pelan-pelan, dirasain teksturnya, dicium dulu baunya, itu rasa happy-nya akan sangat meningkat pesat tuh. Dan itu akan membantu kita buat relax, akan bikin kita jadinya lebih cooling down gitu loh. Kenapa? Karena sebenarnya mindful eating gitu ya, mindfulness itu membantu kita mengoptimalkan sensasi yang ada dalam diri kita gitu. Jadi ketika sensasinya optimal, kita juga kembali bisa fokus. Gitu. Itu salah satunya. Ada mindful drinking kayak gitu juga, mindful shower kayak gitu juga, mandi gitu kan. Mandi bukan cuma asal mandi doang, tapi adalah momen pijit-pijit badan, adalah momen nyium bau sabunnya gitu. Jadi supaya lebih rileks.
Gitu, Pak Hiro. Semoga bisa menjawab banyak banget. Atau kalau misalkan nanti kita kita punya waktu, aku bisa tuh ajarin 1 atau 2 teknik mindfulness. Dan ODW pun juga lagi belajar MBSR, itu salah satu mindfulness dari US gitu. Nah, mungkin secara basic kita perlu cari metode mindfulness ini yang paling cocok dengan diri kita. Paling basic, lewat panca indera. Kira-kira kita lebih peka lewat penciuman, penglihatan, pendengaran, pengecap, atau indera yang lain gitu. Kita mungkin bisa cobain satu-satu gitu. Dan nanti kita coba refleksikan. Oh misalnya, nyoba meditasi, kok rasanya nggak ada efeknya ya? Mungkin kita perlu coba yoga. Mungkin coba yang pernafasan, coba yang mindful eating, dan lain-lain. Jadi mindfulness ini sifatnya benar-benar custom, tiap orang bisa beda-beda. Jadi pertanyaan yang misalnya apakah meditasi itu tepat untuk kita lakukan sebagai solusi, mungkin pertanyaannya perlu kita ubah sedikit. Apakah meditasi itu cocok dengan diri kita? Mungkin kayak gitu. Alicia mau bertanya, kan dari 20 itu saya sudah ikutin tips produktif segala macam, kayak ikutin nonton YouTube dari orang seperti Kak Bintang mungkin ya, tips produktif, tapi nggak produktif juga gitu. Hal yang ingin saya lakukan tuh nggak konsisten, dan gimana caranya supaya kita bisa fokus ke hal yang dilakukan tuh agak bisa selesai, dan cara maintain, misalnya kita ikut webinar ini, kita pengen juga ikut webinar yang lain. Kan karena menurut saya sama-sama penting itu gimana caranya supaya malah kita jadinya waktunya kita sendiri tuh kebuang gitu menurut saya, karena bingung untuk mau ngerjain ini atau ikut kayak ikut webinar seperti itu. Skala prioritasnya untuk menentukannya bagaimana? Terima kasih. Mungkin gue coba share pengalaman gue sekitar kapan ya? 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Cuma paling basic dulu, kita perlu paham kita lagi ada di fase apa nih. Apakah masih dicari awareness-nya dulu, lagi gali minat kita di bidang apa, atau lagi di fase evaluasi atau eksplorasi, atau ya udah kita udah level lanjutan gitu. Soalnya gini, kalau misalnya kita lagi ada di fase eksplorasi, prinsip gue gas aja terus semuanya. Tujuannya supaya kita tahu, oh kalau misalnya kayak gini, hasilnya gini. Kalau kayak gini, hasilnya gini. Gue pernah waktu itu ada di fase di mana 2 minggu berturut-turut, itu dari jam 7 sampai jam 4, jam 5 sore magang di kantor. Nah terus sisanya, gue ikut ikut seminar offline waktu itu, sampai jam 10, jam 11 malam, dan pulang ke rumah tuh ya nyampe jam 12, jam 1. Selama 2 minggu berturut-turut, gue paksa diri gue untuk ikut seminar setiap harinya. Tujuannya untuk tahu sebenarnya topik-topik yang benar-benar gue interest tuh apa aja, kapasitas energi gue tuh ada seberapa, kapan gue perlu istirahat, kapan gue bisa push lagi. Dan ketika di fase eksplorasi ini, kita benar-benar punya kesempatan untuk cari tahu kondisi real kita sekarang ini kayak gimana. Nah, kalau misalnya kita udah tahu, misalnya kalau HP gitu, kapasitas baterainya 70%, nah mungkin pelan-pelan gimana caranya biar bisa naik jadi 80, 90, nge-charge-nya gimana gitu secara bertahap. Soalnya nggak bisa, misalnya kapasitas kita 10%, kita low bat, tapi kita paksakan untuk aktif ikut banyak webinar, untuk mengerjakan banyak kegiatan. HP aja yang low bat, RAM-nya ngerjain banyak aplikasi, pasti nge-lag, pasti nge-hang. Gimana tubuh manusia gitu. Kalau HP sih ada baterai second ya, tubuh kita nggak ada second-nya. Nah, jadi kita perlu lakukan secara bertahap dan berkesadaran. Mungkin satu, awareness. Aku setuju banget dengan kata awareness gitu, karena gini, kita nggak akan bisa kontrol nggak akan bisa kontrol diri kita kalau kita nggak aware dulu nih. Aware apa sih gitu. Kalau ngomongin self awareness itu bisa ngomongin masalah needs-nya kita gitu ya, kebutuhannya kita tuh apa aja sih sebenarnya, kita tuh pengennya apa aja sih, ini emang sesuatu yang gue butuhin atau gue impulsif aja ya sebenarnya gitu loh. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu perlu kita pelajari satu-satu memang gitu loh, baru bisa nantinya bikin prioritas. Kenapa bisa bikin prioritas? Karena sebenarnya kita
karena kita saat itu sudah tahu apa yang kita butuhin gitu loh. Dari mana kita tahunya? Tadi dari self awareness sama dari exploration. Kalau tadi yang aku pakai termnya Mas Bintang yang SEEP tuh yang SIP gitu kan. Dari self awareness, exploration, kita sadar sama diri kita sendiri, kita explore kesukaannya kita, kebutuhannya apa, gitu. Baru next-nya itu baru kita bisa tuh bikin prioritasnya apa, gitu. Termasuk kita bisa menentukan, oh yang kalau materi tentang ini kayaknya gue udah expert nih, gue udah beberapa kali, palingan ngomongnya tuh lagi gitu. Oke, berarti lanjut, mungkin cari topik yang lain yang bisa membuat kita jadi lebih growing gitu. Gitu sih Mbak.